Tidak ada seekor beruang coklat yang bisa menolak godaan salmon. Pesta lemak alami murni ini membuat setiap beruang coklat menjadi gila. Ini adalah pesta di lidah mereka. Ini adalah pesta tahunan yang melimpah. Salmon yang kaya lemak ini sangat bergizi, memberikan energi besar bagi beruang coklat. Ini juga kesempatan terakhir bagi beruang coklat untuk menambah berat badan sebelum musim dingin. Kelebihan berat badan bukanlah hal buruk bagi mereka. Bertambah berat badan seberapa banyak, berarti berapa banyak lemak yang bisa digunakan untuk kelaparan di musim dingin. Ini tergantung pada musim salmon bermigrasi. Apakah mereka bisa menangkap cukup banyak salmon? Setiap beruang coklat adalah ahli kelaparan sejati. Dibandingkan dengannya, Dewa Koki seperti bermain-main di depan lubang. Seperti memainkan kapak di depan pintu lubang. Begitu musim dingin tiba, beruang coklat akan memasuki hibernasi selama 56 bulan. Selama periode ini, mereka tidak makan, minum, buang air, atau kencing. Mengubah segalanya menjadi energi. Bergantung sepenuhnya pada lemak untuk bertahan. Oleh karena itu, migrasi salmon tahunan sangat penting bagi beruang coklat. Setiap tahun pada bulan Juni-Agustus, lebih dari 5 miliar ikan salmon mulai berkumpul di Samudra Pasifik. Mereka bersiap untuk menyelesaikan misi terpenting dalam hidup mereka. Migrasi kembali ke tempat kelahiran untuk bertelur. Ini adalah migrasi besar epik. Ini adalah perjalanan pulang yang paling megah di alam. Skalanya sangat besar. Hanya kalah dengan musim perjalanan di Tiongkok. Meskipun penuh dengan rintangan dan kesulitan, keinginan salmon untuk pulang sangat kuat. Bahkan jika harus membayar dengan nyawa. Ini adalah keyakinan teguh mereka untuk menyelesaikan misi. Migrasi kembali salmon tidak hanya memberikan perlindungan bagi hewan pemangsa di sepanjang jalan. Peranannya sangat penting dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan ekosistem hutan. Juga merupakan jalur penting bagi laut untuk mengirimkan nutrisi ke hutan. Salmon menyerap banyak nutrisi saat hidup di laut. Ketika mereka kembali ke sungai untuk bertelur dan mati, nutrisi-nutrisi ini akan terurai dan dilepaskan kembali ke sungai dan ekosistem hutan. Memberi nutrisi bagi pertumbuhan dan reproduksi makhluk lain. Namun untuk kembali ke tempat asal dengan lancar, ikan salmon harus melewati ujian-ujian berat. Pesta makan sebesar ini menarik perhatian pelanggan dari laut, darat, dan udara untuk datang bersama-sama. Paus pembunuh memimpin serangan terhadap pasukan kembali ke tempat asal. Singa laut mengikuti di belakangnya. Bahkan hiu pun tidak tahan untuk datang dan ikut serta. Elang laut kepala putih merasakan kebahagiaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Untuk menggambarkan dengan kata-kata seorang pemancing, di hadapan sumber daya yang mutlak, teknologi tidak berarti. Di dalam acara besar ini, setiap jenis hewan makan dengan lahap. Meskipun banyak ikan marlin mati, namun bagi kelompok migrasi yang besar ini, hanya sebutir pasir di pantai. Saat ini sudah pertengahan bulan Juli. Di muara pertemuan air tawar dan air laut, ikan marlin menghadapi rintangan kedua dalam perjalanan pulangnya. Tidak hanya hewan pemangsa yang menghalangi mereka pulang, tetapi juga cuaca. Musim kemarau membuat air sungai turun drastis. Untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan air tawar, mereka berhenti minum dan makan. Hanya mengandalkan energi yang tersimpan di tubuh dan ketekunan yang tak kenal lelah untuk terus maju. Banyak ikan marlin berhenti di sini. Namun alam tidak selalu kejam. Badai di Pasifik membawa hujan lebat ke daerah ini. Rangkaian pegunungan seperti corong mengalirkan air hujan ke sungai. Permukaan air naik dengan cepat. Dan ini yang telah dinantikan ikan salmon raksasa. Saat pasukan salmon menghadapi rintangan untuk pulang, beruang coklat juga siap menyambut kedatangan salmon. Siosi dan Ember mengikuti arus di punggung ibu mereka. Ini pertama kalinya mereka turun gunung. Semua hal di bawah gunung terasa sangat baru bagi mereka. Kedatangan salmon masih memerlukan waktu. Selama periode ini, ASI masih menjadi satu-satunya sumber gizi bagi kedua anak kecil ini. Saat air surut, mereka juga bisa mencari kerang untuk dimakan. Namun protein yang sedikit itu bisa diabaikan. Mereka telah mengikuti ibu mereka turun gunung selama beberapa bulan. Namun belum benar-benar menikmati hidangan lemak mewah. Hanya dengan memanfaatkan kesempatan migrasi salmon, mereka hanya bisa melewati musim dingin dengan aman. Saat badai datang, sang ibu beruang tahu, pesta tahunan ikan lengkap akan segera tiba. Di bawah permukaan sungai yang tenang tersembunyi kekuatan yang besar. Pasukan salmon yang padat datang dengan cepat. Ikan besar telah mencapai rintangan terberat. Air terjun beberapa meter tinggi menghalangi jalan mereka. Menghadapi tantangan yang begitu berat, mereka tidak punya pilihan lain. Maju, menjadi satu-satunya pilihan mereka. Untungnya, setelah jutaan tahun evolusi, ikan besar sudah tahu betul bagaimana melewati rintangan ini. Melompat dengan keras, setara dengan bangunan 4 meter tinggi. Namun, beruang coklat yang lapar telah menunggu di atas air terjun untuk waktu yang lama. Mereka seperti tamu di atas meja makan, selalu menunggu salmon disajikan di depan mereka. Namun, meskipun makanan berada di depan mata, ingin menangkap ikan gemuk yang melompat, perlu menguasai keterampilan tertentu. Jika tidak, hasil yang didapat hanya akan kegagalan. Beruang coklat bersaing sengit di daerah air terjun ini. Untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan, beruang jantan yang kuat seringkali terlibat dalam pertarungan. Ini adalah sinyal berbahaya bagi beruang betina yang membawa anak beruang. Untuk menghindari risiko yang tidak perlu,
Beruang betina memilih untuk melanjutkan perjalanan ke hulu dengan membawa si kecil dan Ember. Ini adalah keputusan sulit. Sejak turun dari hibernasi, selain tumbuhan, mereka bahkan tidak mendapatkan seekor salmon pun. Melewatkan air terjun besar. Di hulu, bahkan seekor salmon pun belum sampai. Tubuh yang semakin kurus dan anak beruang yang semakin banyak makan, menjadi beban berat bagi beruang betina. Untuk merawat anak-anaknya dengan lebih baik, ia harus berhenti berjalan. Musim panas hampir berakhir. Xiaoxi dan Anbo telah tumbuh bulu tebal untuk musim dingin. Namun tidak ada penimbunan lemak yang cukup. Induk beruang tidak mempunyai cukup susu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Beruang ibu sebenarnya tidak memiliki cukup susu untuk memberikan kepada anak beruangnya. Kemungkinan besar, ibu dan ketiga anaknya akan kelaparan selama musim hibernasi. Sepanjang tahun ini, ia telah berusaha menjadi ibu yang baik, melindungi keselamatan anak-anaknya. Meskipun beruang ibu sangat ingin bangkit dan melanjutkan mencari salmon, namun pada saat ini, benar-benar terlalu lelah. Sekarang ia perlu tidur nyenyak. Di atas hutan, butiran salju yang bersinar telah mulai turun. Sangat indah terkena sinar matahari. Terlelap dengan tubuh yang lelah, beruang ibu bermimpi. Di dalam mimpi, saat kecil, ibunya pernah membawanya ke sebuah kolam emas yang penuh dengan salmon. Ini juga tempat di dalam ingatan yang ingin ditemukan oleh beruang untuk membawa Xiaoxi dan Anbo sekarang. Tidak ada beruang jantan yang penuh dengan permusuhan di sana. Tidak ada pertarungan yang ganas. Semua orang bisa menangkap salmon dengan damai. Namun ketika beruang membawa anak-anaknya mencari sepanjang jalur ingatannya, ia gagal. Beruang betina yang sedang tidur terbangun oleh suara gagak, seolah-olah berkata padanya, "Salmon datang, salmon datang." Meskipun sangat lelah, tetapi demi anak-anaknya, ia harus melanjutkan perjalanan mencari salmon bersama Xiaoxi dan Anbo. Seolah-olah itu adalah takdir. Setelah berjalan tidak terlalu jauh, kolam di dalam ingatan muncul di depannya. Beruang betina tidak percaya pada matanya sendiri. Ternyata itu bukanlah mimpi. Itu adalah tempat yang benar-benar pernah dikunjungi olehnya saat kecil. Sejumlah besar beruang coklat berkumpul bersama. Mereka tenang dan damai. Tidak berebut. Beruang ibu dengan hati-hati mendekati si kecil dan Ember. Salmon di sini begitu banyak sampai tidak bisa ditangkap habis. Dua anak kecil merasakan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Si kecil dan Ember belum pernah melihat begitu banyak salmon sebelumnya. Mereka langsung bermain dengan bebas di antara gerombolan ikan. Mereka bahkan lupa dengan perut yang keroncongan. Sekarang mereka bisa makan sepuasnya. Dengan tambahan salmon ini, bayi beruang bisa tumbuh lebih gemuk. Beruang ibu juga bisa menyimpan lebih banyak lemak untuk menyusui mereka. Untuk memastikan mereka melewati musim dingin dengan lancar. Beberapa bulan perjalanan sulit akhirnya berakhir. Semua orang bilang tahun pertama menjadi orang tua adalah yang paling sulit. Beruang ibu dengan kesabaran dan keteguhan hati yang kuat, berhasil membimbing anak beruang melewati perjalanan yang penuh dengan kesulitan ini. Cintanya seperti sinar matahari di hutan, hangat dan abadi, membimbing anak-anaknya ke arah yang benar. Meskipun dinginnya musim dingin tak kenal belas kasihan, namun di bawah perlindungan beruang ibu, anak-anaknya masih bisa merasakan kehangatan dan keamanan. Banyak ikan mas air yang tewas dalam perjalanan pulang ini. Hanya 0,4% dari miliaran ikan mas air yang kembali ke tempat kelahirannya. Penampilan cerah ikan mas air merah menandakan mereka siap untuk berkembang biak. Saat ini, betina mas air akan menggali lubang dangkal sebagai sarang untuk bertelur. Sedangkan jantan akan mengikuti dan menunggu dengan tenang. Ketika betina mas air siap, ia akan melayang di atas sarangnya untuk bertelur. Jantan ikan mas air juga akan mengikuti dengan menyemprotkan sperma ke dalam air. Bagi ikan mas air besar yang berhasil bertelur, mereka beruntung. Karena mereka semua dapat menyelesaikan perjalanan hidup mereka di sungai tempat mereka dilahirkan. Menjalani waktu terakhir mereka. Efek samping dari perjalanan jauh mulai terlihat. Dalam beberapa minggu ke depan, kesehatan tubuh mereka akan terus memburuk. Seiring dengan berakhirnya bertelur terakhir, para pelancong pulang ini akhirnya kembali ke asalnya. Api kehidupan padam di tempat yang dinyalakan. Sampai sekarang masih menjadi misteri. Namun bangkai mereka setelah membusuk memberi nutrisi pada sungai-sungai ini. Dan memberikan nutrisi yang kaya bagi telur mereka. Hanyalah untuk keturunan mereka.